Gua 6 orang di atas jembatan ngeledekin, woi ayo ke atas dong, ributin sama gua ini kan. Ngejar tuh dia bang, dari bawah tuh 2 meter tuh banyak banget kan, wih banyak banget. Tapi lu nggak tahu anak mana? Gua nggak tahu, makanya gua tracking aja tuh. Woi bouncer nih di atas, ayo dong ke atas dong, ribut di bawah banyak polisi, gitu. Ayo ke atas, ngejar tuh dia bang, tuh, wih banyak nih, kita berenam doang nih, itu kelasan gua doang. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2. Kisah serunya Bang Ponga di keseruan pensi SMA Kapin. Nah, tadi cerita cek tuh Bang, yang nyari-nyari yang ngenain ente. Iya. Jadi abis gua nyamperin tuh sama Cek, sama Ijat, sama Togel itu, sama yang lain-lain tuh anak 54. Turun, Sincek udah manggil jagoan anak Kapin tuh. Temen gua ada yang dibagi nih, yang mana? Iya tadi sempet salah paham kata anak Kapin kan. Yang mana nggak yang bagi lu nggak? Yang pakai sweater putih Cek, gua bilang. Satu sekolah dikelilingin tuh sama Cek sama Ijat sama Togel tuh. Cari yang sweater putih nggak ada kan, marah-marah kan. Nah si Ijat kan lagi giting tuh dia tuh bang, kalau lagi giting dia udah nggak pernah emosi karena gua kan sama Cek sama Togel sama Ijat tuh benar-benar udah kental lah CSL lah kan. Dia ngerasa tamu kok dibagi, yang undang dia kan. Dia nggak terima banget itu tuh. Depan gerbang lagi pada ngumpul tuh anak Kapin tuh, abis nyari gak ketemu tuh. Tiba-tiba dia ngeluarin pedang gua tuh bang, dia bang, si Jet. Gua nggak terima, harus ada yang gua bagi di sini, gitu nama Jet. Abis di main pedang cabut semua tuh anak Kapin satu sekali tuh bang. Marah-marah tuh depan sekolah tuh marah-marah. Terus diusir tuh bang, sama tukang ojek sama anak kampung tuh di situ. Lu berempat. Anak si Incek juga. Diusir mundur tuh anak Incek. Tain anak kampung nih katakan. Mundur. Ada tukang ojek yang rese tuh bang. Si Incek mau ditangkap, sama Incek balik badan. Dikeluarin lagi cara sama dia. Lu ngapain bang nangkep gue? Wah tukang ojeknya balik lagi kabur. Balik lagi kan. Udah tuh akhirnya karena udah nggak kondusif dah tuh. Takutnya kan ada polisi datang kan. Gua mancing akhirnya cabut tuh anak-anak. Cabut. Udin? Anak bocah semua tuh. Ini Udin dan yang lainnya mana nih? Ada situ juga, nyari juga iya. Datang ke sana lagi nongkrong tuh. Akhirnya ikut nyariin juga. Udah nggak kondusif lah. Cabut tuh gua tuh, cabut lagi ke Pangkalan Jati nongkrong. Disamperin lagi kan sama jagoan Kapin tuh, minta maaf sama gua tuh bang, sampai wah. Minta maaf lah. Gua nggak tahu salah apa nih, ntar gua cari deh yang ngebagi lu siapa kata dia. Kalau dari Kapin, ntar gue yang ngurusin katanya. Kan akhirnya mencek nih, ya terus gimana nih, tamu gua kena nih. Kolekan. Oh iya, tenang bang, kata jagoannya, ntar gua kolekin, dia balik lagi tuh pakai motor. Dapat kolekan tuh bang, berapa tuh? Sedikit gua, kalau zaman dulu gua kan dapat kolekan tuh kalau nggak salah 150-an kalau nggak salah. Gede banget ya? 150-an, gua kasih Cek anak 50 cepetnya buat gua. Betul berobat. Aduh kayak gitu. Aduh. Tapi tuh emang nih bang, kalau gua bilang pas gua dibagi apa ya? Gua bilang tuh kayak doa orang tua sih bang. Gua kebetulan tuh gua pakai sweater rajutan, sweater emak gua itu gua pakai. Sweater malu? Oh, sweater emak gua tuh. Gua pakai rajutan. Nah, situ ya
Gue bilang kalau banyak yang bilang gue Pada saat itu nyangka anak-anak lu tekbal gitu. sampai anak kapin bilang, Lu tekbal. oh coba bang lihat bang yang lu dibagi. Gue kasih lihat, wah ini mah lu tekbal nih bang katanya. Gue bilang gue kagak tekbal, lu buka aja semuanya. Gue bilang gitu. Nah sampai cita-cita kami ke bos-bosnya deh, taunya gue tekbal gitu aja. Padahal karena sweater itu ya. Sesiter itu. Sweater doa orang tua berarti. Nah pokoknya yang tahu gue isi apa enggak, teman gue tuh soulmate gue tuh Udin dah. Kita sama-sama murni lah. Akhirnya lu balik tuh, nggak ngikutin pensi dong berarti. Nggak ikut pensi, udah kisruh, ya kan? Akhirnya gue balik nongkrong di Pangkalan Jati, udah gue kasih anak-anak sencek nih gocap. Akhirnya ikut nongkrong juga sama jagoan kapin tuh, dia minta maaf deh. Jadi nongkrong bareng. Dia nongkrong bareng, cuman gue bilang, untung gue nggak apa-apa nih gue bilang. Kalau yang bagi gue pakai chair, gue wassalam nih gue bilang nih. Tetap gue masih kesel, gue nggak terima. Yaudah bang, gimana deh? Lu enak deh gue bilang, kata anak-anak kapin. Tapi lu emang yakin tuh anak kapin, bukan tamu juga? Gue kurang tahu sih bang, karena waktu gue datang itu yang nongkrong depan kapin tuh seberang jalanan, itu anak STM banyak banget bang, banyak deh itu anak STM. Cuman gue nggak tahu itu anak STM mana. Nah ketika gue turun dari metro itu ya itu dilihatnya Rival pada diri semua tuh sampai satu sekolah. Wah ini udah mulai nggak ini gue bilang nih. Seru juga nih pensi sekolahan lain. Akhirnya nongkrong lagi, gue inget gue dibeliin minyak tawon tuh nggak salah, masih ngecek dari sekolahan, diurutin gue tuh di Pangkalan Jati tuh. Abis itu ya udah deh lanjutin lagi nongkrong bareng lagi sama kapin. Gila kadang-kadang. Jadi jagoan kapin itu nggak jadi ikut pensi karena dia nggak enak ya, karena dia enak sama Sincek kan, karena kan dia CS banget sama Cek tuh yang jagoannya tuh. Udah gitu gue sebagai tamu lah ya kan, Alfritan, wah gue nggak enak buat Selitan nih, kemana nih gara-gara salah paham kan. Nongkrong bareng tuh, kayak kata nih, pokoknya lu apa terserah lu dah, dibilang gitu. Mau apa? Oh, disuguhin lah ya. Gue tuh bilang gitu bang, pokoknya lu cari yang ngebagi gue, mau cari informasi. Kalau misalkan dia anak kapin, terserah lu apain. Cuma kalau dia anak sekolah mana, gue mau gue balikin. Gue bilang gitu. Kayak Din lu temenin gue, kayak kalau anak risau, tongkrongan di mana deh, kita samperin aja. Gue nggak terima nih gue dibagi kayak gini, gitu kan. Terus ya, bias aja tuh begitu akhirnya sampai lo pulang. Biasa aja tuh. Udah gue pulang, udah. Nggak tahu kapin, nggak tahu tamu ya. Sampai sekarang gue nggak tahu tuh yang ngebagi gue anak mana. Ya, habis itu ya nongkrong lagi aja. Untungnya kenapa tuh bang. Pas lagi gue datangnya itu pakainya, aduh, gila gue dibagi nih. Lo lagi pada giting, lagi pada main judi. Wah lu bagi anak mana lo? Anak kapin itu ya. Wah lu masih apa? Anak-anak lo. Gitu salah kan. Kalau misalkan tuh yang di metro gue bilang suruh turun di Pangkalan Jati, mungkin gak kejadian. Nggak ada kejadian. Aman lo ikutin pensi ya. Ketemu cewek-cewek kapin ya. Betul, itu kan pensi kan kita begitu. Cuman gue mau Din bawa kan cuma berjaga-jaga doang bang. Gitu. Karena gue pegang omongannya Sincek sama si Ijet itu, dia bilang pokoknya gue tungguin di Pangkalan Jati, gue nggak bakalan ke kapin kalau nggak nungguin lu dulu gitu. Nah yang gue inget tuh anak-anak kelas 3 basis lain loh, kelasan Cek juga, Cek udah di kapin, kita langsung ke kapin aja gitu. Wah malah jadi lu naik yang di kapin itu ada naik lempar juga kelas 3 si botak kalau nggak salah, dia nungguin juga di situ, tapi kan kita nungguin Cek karena patokannya di Cek ya. Iya. Nah, gila juga tuh Petkong tuh atus Cina tuh. Kayaknya 55 itu start pas berbagi kisah di Bocor Channel tahun kemarin. Nah, ada cerita apa lagi nih kelas 2 selain pensi kapin? Yang paling lo inget? Ya itu sih, sama yang paling intens di pelabuhan, juga di Kolong. Itu sih bang. Kelas 2 sih. Pelabuhan sih, berarti Labuan tuh lu tinggal warisan ya, tinggal nerusin ya. Tinggal nerusin. Sama ini aja kok kelas 2 sih intens ya. Pokoknya kalau nggak ngalong pulang sekolah, kalau nggak ribut di Kampung Melayu sama anak Israel, kalau nggak di paginya tuh sama anak bajak, kalau nggak di Pelumpung tuh sama anak kajet. Kajet tuh apa? Kajet nggak tahu singkatan anak kajet tuh. Kajet kayaknya di era milenial kajet sering disebut. Iya. Oh ini ya? Yang seragam coklat tuh bang. Kartika Jenny. Ya. Itu mungkin gue lulus baru nongol sekolah tuh. Iya. Cuman dia kan di Pelumpung kampungannya dia tuh bang, sama anak petir lah. Itu kelas 2 pernah tuh, inget gue nurunin tuh bang sama Udin tuh. Nurunin juga, ada belek juga. Lucu nih. Jadi ini tiap gue lewat timpukin, gue turunin kabur. Tiap lewat timpukin lagi, turunin kabur. Kan gue mudin kesel nih. Wah, kayak ledek ya? Oh, kayak ledek ini.
ini harus kita colong nih Din, gimana caranya nih. Akhirnya terakhir tuh gue naik pas 1 tuh, pas gue naik pas 1 gue mau Din sama anak lain gue gak cerita. Gue cerita mau Din doang, Din kita nurunin berdua ya, pelumpung. Oke, lu bawa biar gak? Kagak, gue apa? Kopel doang, gue sama bawa kopel doang nih, gue niat nurunin, gue tangkep nih, gue bilang nih, anak petirnya nih. Gue bilang kita mau Din. Udah tuh pas sampai Telkom, tiba-tiba anak 98 tuh lewat tuh, di belakang, net. Gue mau Din, dia juga ngeliat, wah ini dia anak petiran yang sering nyebutnya. Gue turunin bang, depan congkorannya langsung, bet. Kaget anak petir tuh, kaget. Gue getok gini, terus jatuh, dia diri lagi. Nah ini si Belek nih dari 98 turun. Niatnya mau nangkep, karena di badannya gede, terus nggak bisa ngerem, ketabrak tuh anak petir. Nyungsep bang ke kali kecil depan gue, tambah hitam semua tuh. Wah makanya sapi itu gila gue. Nah, Dia masuk ke got. Iya, masuk ke got nyungsep sampai tengkur begini nih. Ini ketabrak sama badannya Belek. Iya, dia tuh mau nangkep dia, cuma karena dia badannya gede nggak kuat ngerem. Mau tanggung gue ketubruk mental bang tuh anak petirnya. Kan gue ketawa ya, wah gue ketawa mana ketawain. Terus sambitin juga mana tuh pakai batu, wah mati lo, ayo lo, gak bisa kemana-mana lo, ayo lo. Wah dia udah gitu bang. Ah gitu. Tapi besoknya begitu lagi dia. Besoknya dibalikin sama anak kampungnya. Oh malah balikin. Wah tuh habis tuh gue anak tuh. Cuman ributin juga mana tuh. Dia pinter tuh pas balikin tuh anak kampung. Tiba-tiba anak kampung sekarang mau naik kelas 1 wah. Foto ngeluarin chair. Berang. Wah turun. Wah ini yang kemarin nih. Bahas dendam nih turun mana naik kapal. Udah polisi cabut lagi. Gitu udah. Itu kan anak petir tuh kasihan tuh. Dan pelumpung itu makin bertambah ya, yang anti bonser ya, anak sekolah lain yang gabung. Ya, di zaman gua kan ada BM, Tubun, Poncol, ya kan Belter, terus tambah lagi petir ya. Cuma gitu sih bang, kalau petir sama kajet kampungan situ tuh yang Telkom. Oh tambah lagi kajet ya? Itu nyambit, ribut, turun kabur ke dalam gitu, ngeselin doang jadi makanya gua mau tuh niat tangkep nih. Niatnya mau gua tangkap, mau Belek udah tangkap juga, malah nggak kuat ngerem, dia ketabrak sama badannya Belek tuh, nyungsep ke got tuh, kasihan juga, malah sambitin ayo lu mau kemana lu, kan diusilin sama anak kampung loh, karena dia tahu anak kampung yang udah dibantai gitu kan, udah darah tuh bang, bocah-bocah bang, bocahnya. Lah iyalah. Timbukin dari atas malah udah sempet gua beli juga pakai kopel, jatuh. Dia lari lagi mau tangkap Belek dicembur gara-gara ketabrak. Aduh itu kocak banget. Nah, kita masuk kelas 3 nih. Kelas 3 nggak ada kelas 2 nih. Kelas 2. Masih pakai prinsip penataran kayak tadi, makan cabai bareng-bareng. Bang. Kalau kelas 1 malah nggak ketemu. Kelas 1 pas zamannya gua kelas 3 itu kelas 1 siang. Oh dibagi. Berarti kelas 3 itu lulusan 2007 ya? Iya, karena kan bonser 2-nya udah nggak ada tuh. Oh, bonser 2 nggak ada, jadi terus, dibagi. Terus udah gitu, praktek itu udah sebagian tinggal otomotif, tinggal mesin doang. Otomotif udah di sekolahan, mesin masih di BLPT. Bonser 2 nggak ada, praktek juga pindah ke sekolahan. Iya. Jadi bengkel yang dulu dipakai bonser 2 dipakailah bonser 3. Iya, jadi gitu. Jadi kayak elektro, listrik, sama otomotif itu udah prakteknya udah di sekolahan pas gua kasih gitu. Jadi tarik-menarik ke sini sampai tahunan di bawah 2007 semua praktek di sekolahan. Iya, nggak ada yang di BLPT. Betul. Jadi dibagi tuh, kalau setiap praktek kan jatahnya gua tuh kalau nggak salah Senin sama Kamis tuh. Itu dari pagi sampai sore tuh, Bang. Dari pagi sampai sore. Udah gitu itu makanya nggak ketemu anak kelas 1. Anak kelas 1 siang semua. Kelas 1 siang itu dia kalau ketemu pagi, kalau dia praktek juga. Oh, dia praktek pagi. Kelas 1 kalau praktek dia pagi, masuk ke dari pagi sampai sore. Jadi kadang-kadang sampai. Jadi lu nggak tahu tuh adik kelasan lu yang kelas 1 di Litan itu banyak atau dikit, nggak tahu ya? Nggak tahu, cuman tahu orangnya doang. Oh nih kelas 1 bonser, kelas 1 nih, kelas 1 gitu. Cuman kalau ketemu ya pas ketemu kalau lagi praktek doang. Jadi nggak ngalamin tataran lo ya? Nggak ngalamin. Dan gua sendiri kelas 3 udah banyak yang mencar gitu, maksudnya basisnya itu di gua kayak Udin, terus si Sinyo, si Belek itu banyak sering pulang nggak barengnya karena PKL praktek. Jadi kalau praktek itu gue pulang sore, yang lain pada pulang siang. Nah giran si Udin tuh kan distrik 2, giran dia prakteknya Selasa, gue pulang siang, dia pulang sore, jadi nggak ketemu. Ketemunya itu kalau malah Sabtu itu baru ketemu tuh. Gua Udin, Belek sama Sinyo itu baru ngumpul di Sabtu karena ini lu Udin, Sinyo, Belek satu kelas. Beda. Satu jurusan. Satu jurusan. Si Udinnya L2, si Sinyonya L3. Jadi kalau L3 itu Rabu sama Sabtu. Oh, zaman lu
justru L itu dari 1 ya. Iya. Kan kalau di zaman gua kan Bonser 3 56, 456, L456 kan. Nah, dia nerusin ya. Kalau S123-nya nggak ada, karena L123-nya dipakai sama Pegeri. Listrik 12, listrik 34 gitu. Pas zamannya gue itu udah listrik 123, elektro 123. Udah bermain 123 ya. Mesin 12, otomotif 12. Ya karena dulu kelasnya berbagi. Mesin 1 2 3 4 itu dipakai Pegeri. Iya. Nama kelasnya. Makanya Bonser 3 tuh 567 Terusin Melisa, Manson, MTV. Itu nggak ada tuh. Jadi modelnya begitu tuh dulu. Di lu deh 1 2 3 ya. Berarti kelas 3 udah intensitas basisnya masih udah berkurang ya? Udah berkurang. Cuman malah gue waktu kelas 3 tuh malah sering konyol malah di sore. Gitu. Konyolnya makin di sore, malah di sore. Di sore itu gue malah sering ributnya sama anak kampung Pelumpung, Bang. Kampung Pelumpungnya bukan Pelumpung yang dan remaja sana ya, jadi Pelumpung yang Telkom. Bukan, yang Jaksaan. Oh, Mayong, Gang Mayong. Gang yang buntu. Itu kan dia depan Jaksaan ada lapangan tuh. Terus buat main bola tuh, Bang. Sama siapa? Sama anak kampung. Nah, gua kalau sore tuh jalan kaki tuh ke atas tuh. Sengaja. Ngeledekin. Anak Pelumpung, bantai nih gue Bonser gitu-gitu. Lagi main bola nih, bola panjang, bawa batu, bawa kayu, tapi ribut di atas tuh, Bang. Oh, dia di bawah, lu di atas. Iya, jadi itu isengnya itu kalau kelasan gue doang dia. Kalau pulang sore tuh, lagi main bola, teriakin, woi Bonser nih, bantai dong. Kita timpukin di atas tuh, Bang. Keluar tuh, lagi main bola selesai, nyamperin ke atas, ribut di atas tuh, ribut bentar. Udah ada polisi, cabut ke belakang, dia cabut sendiri. Gitu ya tiap sore itu, Bang, tiap praktek. Sampai gue tuh di kelas 3 ini, pernah gue kena kasus 6 orang tuh, Bang. 6 orang itu gue dijulukin nama guru tuh 6 provokator. Jadi itu gue habis kelar praktek nih, Bang, gue nongkrong di atas jembatan tuh di negara. Gue juga nggak tahu itu anak mana, ada yang bilang anak Malaka, ada yang bilang anak Pelabuhan juga gue nggak tahu tuh. Itu 2 meter tuh, Bang, turun di tongkrongannya Pelabuhan tuh, dari arah sana tuh. Pelabuhan berarti Uniland? Yang pas Temar 66A tuh, yang pas belokan, terus itu ke metro. Nah, gue 6 orang di atas jembatan ngeledekin, woi ayo ke atas dong, ributin sama gue nih, kan. Ngejar tuh deh, Bang, dari bawah tuh, 2 meter tuh lu banyak banget kan, wih banyak banget. Tapi lu nggak tahu anak mana? Gue nggak tahu, makanya gue tracking aja tuh, woi Bonser nih di atas, saya dong ke atas dong, ribut di bawah banyak polisi, gitu, ayo ke atas. Ngejar tuh di bawah, tuh, wih banyak nih, kita ber-6 doang nih, itu kelasan gue doang. Wah banyak nih, gue bawa gear doang ya, ayo dah. Ributinnya semampunya ya, oke. Baru naik ke atas, tato pas gue liat sini ada Pak Ropi, Pak. Ya. Pak Ropi begini nih, ngomong itu gini, ngunjuk gini. Gue kabur ke anak kasar, kabur Pak Ropi. Langsung gue namanya cabut, Bang, cabut. Tuh Pak Ropi ngapalin muka, tahu nama, Bang. Besoknya gue masuk pagi kan, kelasan gue nyampe kelasan gue nih. Ya, karena yang kemarin praktek pulang sore tahu pasti listrik 1 kan, listrik 1. Kamu ikut saya dulu. Kamu keluar 6 orang tuh. Panggil ruang BP. Wah, udah habis di ceramain digampar sama taruh. Pak Ropi. Iya. Pak Ropi di situ ngapain tuh? Maksudnya itu kan lu di jembatan nih. Pak Ropi di mana? Di bawahnya, Bang. Ya. Jadi kan ada jembatan naik tuh, Bang, jembatan yang kelihatan lu manggil mereka dong. Jadi pas gue manggil ledekin rek Bonser itu Pak Ropi udah jauh udah begini aja. Udah ngeliatin, ayo. Pas gue nanya tuh pas ketika anak naik, wah ada Pak Ropi, wah gue cabut. Tata dia udah lama udah ngeliatin begini tuh, wah kacau. Aduh, gue kangen juga nih Pak Ropi, wali kelas gue kelas 2. Pak Ropi apa di lo jatuhnya? Gula olahraga. Oh, gula olahraga di tahun gue tuh wali kelas gue tuh. Tapi bener gula olahraga sih, tapi kelasan gue tuh gue si Togel anak 54 tuh, si Dede anak 44, si Dadan anak kereta, sama anak Genjing tuh si Chandra, matu lagi gue lupa tuh. Ber-6 tuh, Bang. Panggil kan Bu BP, habis digamparin, ceramahin, besok panggil orang tua. Ya, panggil orang tua, tanda tangan nih. Ini anak ibu nih, provokator, Bu, kata. Gitu sama guru-guru tuh. Ingat gue ada Pak Adib juga, terus Pak Ropi sama wali kelas gue tuh. Kebetulan wali kelas gue dulu kelas 3, lupa gua, Pak Effendi. Panggil kan, nih muridnya nih, wali kelasnya nih gitu. Semua tuh panggilin kan, ada orang tua dibilang gini, ini anak ibu provokator nih, Bu. Mereka ini ber-6 ngundang musuh 2 metro
mau diajakin tawuran Bu kata gitu. Mereka ini sakti apa? Cuma pernah mau lawan ributin Semetro. Itu kalau nggak ada saya kata Bu Ropi, udah kejadian nih Bu katanya anak ibu tuh tawuran di atas gitu. Cuma 6 orang lawan 2 meter gitu. Wah, ibu saya udah marah. Ental di rumah. Ental di rumah lo kata. Akhirnya tangan tuh Bang, tangan bikin perjanjian. Pokoknya selama sebulan itu gua nggak boleh pulang sekolah kecuali Kok nggak boleh pulang sekolah? Iya, jadi habis pulang sekolah nih, belum belajar. Bersihin sekolah dulu Bang, Ya. Bersihin taman. Ini 6 orang nih, bersihin taman sama ini, minta tangan sama guru. Taman yang di mana nih? Yang di bawah? Di bawah sama pertama kelas dulu, kelas dibersihin. Kan lumayan taman. tuh, bukan di depan. Sama ini musola yang di belakang tuh, yang deket Anduk Sapala. Suruh ngepelin Bang. Wah, itu kacau tuh. Terus sama sebulan tuh hukumannya tuh Bang. Lu berenam. Jadi nah, yang lebih bikin malu lagi, pokoknya tiap hari tuh gua minta tantangan guru. Jadi tulisannya tuh pakai kertas A4 itu, ada semua list guru, sebenarnya tuh tangan-tangan, judulnya gini, 6 provokator, digituin Bang. Dah? Iya. Terus di bawahnya namanya, bagus. Terus Anwar Muslim, semua tuh 6 orang tuh, di bawahnya tantangan guru. Jadi pokoknya harus sebelum sekolah tantangan guru. Ke ruang guru, ada yang guru masih ngajar nih, wah diledekin tuh Bang, mana anak. Provokator, gitu mana anak jalan guru. Bu, permisi Bu, tanda tangan. Ini nih katanya, pelaku nih, provokator ini nih biang gitu. Guru tantangan udah, pokoknya setiap guru tantangan tuh sama sebulan nyeramain terus tuh Pak, Bang, sampai pusing. Ampun Pak, ampun. Diceramain terus. Itu sebulan rasanya setahun tuh. Wah, gila itu Bang. Bersihin sekolah, tanda tangan, malunya doang situ. Cuma untung nggak dikeluarin sih Bang, karena kalau dikeluarin itu hitungannya kalau kita baber. Oh, zaman lo bawa BR itu udah sesuatu hal yang parah ya, maksudnya yang kalau ketangkep bawa BR betul, udah sampai dikeluarin dari sekolah ya. Di Bonsai sendiri pun sekolah udah ratingnya kan lagi naik tuh Bang, ratingnya naik, dia jaga nama baik sekolah juga. Ratingnya sekolahan. Rating sekolahannya juga lagi naik. Lagi itu pas angkatan aneh tuh, itu Bonsai sempat hampir mau ngunggulin pembangunan tuh Bang. Sempat mau nyamain. Jadi guru-guru itu fokus ke pendidikan bener-bener. Jadi kalau misalnya ada kasus tawuran, dicari nih yang biang tawuran nih, pasti biangnya ini gini. Dan karena gitu. juga PGRI-nya mungkin udah nggak ada nih. Nggak ada, betul. Jadi kalau pas zaman aneh tuh ada poin Bang. Jadi ketahuan bawa kopel berapa, ketahuan bagir berapa, terus sajam berapa, terus kalau ketahuan tawuran poinnya berapa kali ketahuan tawuran langsung 100 keluarin gitu. Ada yang kayak gitu? Ada. Nah kebetulan tuh pas angkatan gue tuh ada, gue kelas 2, namanya si Ijet tuh Bang, anak 54 Ijet, itu. yang tadi lu cerita. Iya, poinnya 100. Langsung 100 dia ketahuan BR. Tambah BR di underground. Underground tuh warung yang belakang. Warung kopi underground. Jadi berapa hari sebelumnya itu lagi intens itu ada isu, pokoknya Bonsai itu sering ribut tuh jalur dari Penas sampai Pelumpung. Nah itu guru-guru curiga gini, kok tiap hari Bonsai ada yang ngeliat tuh guru-guru ada yang baber mulu pas lagi ribut. Naruhnya di mana kan? Nah, gua nggak tahu ada info orang dalam anak sekolah sendiri pun ataupun guru inisiatif mau ke underground, gue juga nggak tahu tuh. Tiba-tiba guru tuh Pak Adib ke underground, gue lagi sama Udin berdua itu, gue lagi makan bubur kan, sambil ngerokok, gue begitu inget tuh ngerokok, si Udin lagi melawak apa dia tuh. Itu si Udin tuh udah tahu sama gue, nih tas saya Ijet ngapain taruh bawah nih, paling naruh BR kan, gitu. Ada dan gini kan, wah iya ada BR ya, udah diem aja. Nah salahnya Udin itu sebenarnya kalau sama dia ditendang ke dalam, itu nggak kelihatan tas kalau ada di situ. Tiba-tiba di belakang gue, Pak Adib tuh main gamparnya tuh Bang, gue lagi ngerokok. Plak, bukan pulang kamu malah ngerokok sini. Nama kamu siapa? Kelas berapa kamu? Gue bilang, bagus Pak, kelas L1, kelas 3. Ngapain kamu sini? Jajan doang Pak. Soalnya kan saya injek, saya matiin kan, habis digampar. Pengangkat. Gampar kan. Gambarnya sakit loh Pak Adib loh. Nah dia curiga nih, kok ada tas di sini. Dia ambil, tas siapa nih? Nggak tahu Pak. Kebetulan gua mau Udin lagi gendong tas kan, nggak mungkin dia nyurigain gua mau Udin kan. Gendong tas juga. Dipegang ini, dibuka, CR nomor 2. Nah, gitu? Udah gitu kan di bawah pun siapa nih? Nggak ketahuan kan, di bawah tuh sama Pak Adib sekolahan. Nah si Ijet nih lagi main PS sama cek, yang tau gak bertiga tuh di sebelah itu kan ada rental PS, datang tas gue mana? Wah kacau lu Jet, kenapa? Tas lu nih diambil Pak Adib.
wah ya bener, iya dia sempet panik tuh kan, wah kacau nih gue kan, tapi aman dah, kan nggak tahu tuh kalau di tas gue kan, yang penting gak ada yang bilang kan, udah tuh masih tawa-tawa lagi dan juga dia mikir lagi, kartu bayaran gue di tas, Ya, wah mampus nih gue ada nih, nama wah, dia. iya. Nah gue udah langsung pucat tuh aja tuh, wah ini gue gimana ya, kayak gue dikeluarin nih 100 nih, bener aja besok di kelas dipanggil dia langsung, ada barang bukti nih, kartu bayaran Wahyu Jatmiko, ada CL nomor 2, panggil orang tuanya, udah Langsung kita eksekusi? kasih. Langsung di, kalau ceritanya Ijat ya, dikasih unjuk peraturannya, orang tua dikasih nih Bu, kalau bawa senjata tajam 100, Nilai segitu. sanksinya langsung keluar. Udah, orang tua nggak bicara apa-apa, karena udah aturan ya, udah nego-nego jadi keluarin tetap nggak bisa ke sekolahan tuh. Waktu itu kepala sekolahnya baru tuh, Wanen Pak Paham tuh, Pak Wanen. Itu tegas dia. Istilahnya nyari image baru juga lah ya. Betul, langsung nggak bisa nego. Sebenarnya bisa nego Bang, ada beberapa guru yang udahlah di sanksi aja, di skor berapa gitu. Maksudnya kalau mau ditinggal kelas. Lagi itu ada pilihan juga tinggal kelas. Cuman si Ijat Ijatnya nggak nggak mau. mau. Tinggal kelas gue ngapain gue gitu. Kira udah dia milih keluar. Sayang juga tuh Bang, anak 54 sesi togel tuh. Begitu ya. Untuk mencegah hal-hal tawuran, Bonser juga udah dari tahun dia nih. Tuh. Dari peraturan yang tadi dibilang. Kalau zaman gua kelas 1 masih belum sih Bang, masih belum ada poin, cuman penerapannya nggak terlalu ketat waktu gua naik kelas 2 sampai kelas 3. Kenapa itu? Apakah karena ada anak PGRI-nya? Bisa jadi karena masih ada anak PGRI-nya. PGRI-nya bebas, kenapa negerinya kagak gitu. Jadi penerapan guru tuh untuk sama. poin itu sebenarnya poinnya udah ada penerapan aturannya, cuman penerapannya itu secara penegasannya nggak terlalu pas gua kelas 1 karena masih banyak yang naruh BR dalam sekolah. Nah, pas gua kelas 2 itu mah udah kadang-kadang Bang, gua ke sekolah BR. Paling ada 1212 itu naruh di di belakang. Cuman kalau gua modin seringnya di samping sekolah tuh ada mobil mobil rusak tuh Bang, nggak kepake. Gua taruh tuh di kolong mobil. Yang sebelah mana, kiri apa kanan? Sebelah kanan. Sebelah kanan tuh ada mobil rusak, gua taruh modin situ BR. Kalau gear sama kopel kadang-kadang gua selipin di pohon-pohon depan sekolah tuh. Gulung-gulung. Kan pohonnya gede-gede tuh. Selipinnya gitu udah, telepon ngambil lagi gitu. Nah, berani sih, gue sendiri nggak berani bawa ke dalam sekolah karena udah ketahuan Ijat lah ya. Ketahuan Ijat begitu jadi makin ngeri ya. Betul. Dan gitu juga secara ribut paling kalau gue pribadi sama Udin ya, nggak tahu dah kalau Udin. Kalau gue sendiri begini, kalau gue ribut jarang jalanin. Kalau gue dibantai gue turunin, kalau gue nggak dibantai gue nggak turunin. Gitu. Ngejalanin dalam artian di tahun lo ini mungkin nyari rival kali. Nyari rival. Itu ngejalanin bahasanya ya. Waktu kelas 2 tuh lah itu masih sering dah tuh. Jalanin yuk. Sini. Nah, kelas 3 tuh jarang lah, intensnya paling kalau dibantai turunin gitu loh, dengan barang seadanya. Kalau kelas 2 kan benar-benar gua enggak ada barang, sampai gua PKL gua bikin barang. Masih Udin juga tuh. Enggak. Kok ada bahasa ngejalanin, kan Bonser itu warisannya banyak nih. Emang nggak usah ngejalanin juga musuh Bonser udah sejak kata timur lah. Betul. Nah, maksudnya kita ngejalanin tuh paling ngalong base mana ikut. Kadang juga kalau di base lain besok habis dibantai kemarin sama anak ini, besok pada mau balikin, mau ikut nggak lu gitu. Ayo jalanin gitu. Bahasanya ngejalanin ya. Ya. Beda zaman, beda istilah. Tuh. Karena di tahun 90-an kagak ngejalanin. Seketemunya. Nah, begitu Bonser lulus ya? Lulus. Dengan nilai luar biasa ya? Luar biasa, karena bocoran juga luar biasa. Ya, kita nggak munafik sih Bang, kalau SMA. Dari guru sendiri pun karena ngejar rating buat sekolahan juga ada aja lah oknum lah. Nih, di WC ada di Pampang katanya. Benernya perwakilan satu kelas sih. Lu ke WC gitu. WC dilihat dicat dulu. Udah taruh keras lemparin atau ting. Lumayan. Gue mau nanya positifnya Bonser di zaman lu apa nih? Yang tadi lu bilang kan lu di zaman gue mungkin ada juga. Begitu lulus sudah ditungguin grup Astra malah datang ke sekolahan ya kan? Zaman gua itu baru otomotif sih Bang, yang dibilang ada kelas Astra tuh. Kelas Astra. Jadi dia disaring anak-anak otomotif tuh yang PKL tuh langsung di Astra Group, ada di AHM, ada di Toyota, ada di Daihatsu, itu langsung disalurin gitu Bang. Jadi ketika dia langsung kelas Astra itu nanti kelas 3-nya udah bakalan bisa diambil. Begitu, dan disaranin malah yang kelas Astra itu suruh nanti nerusin ke Polman. Wih,
Langsung Dulu. diterusin Polman. Iya, ada yang gitu. Kelas 1 itu untuk otomotif. Untuk otomotif. Di luar itu hanya kerja aja di Sama grup kerja. Astra. Kalau Betul. otomotif langsung kerja sama masuk Polman. Cuman yang bikin bangga gue sendiri kalau secara untuk nyari kerja di Bonser itu ya cukup lumayan sih pas angkatan gue mah. Maksudnya banyak yang Dulu nawarin kerja terus ikut tes gitu. yang ngurusin zaman gua one tarif ya. Zaman lu masih one tarif gak? Kan dulu yang ngurusin tuh malah Pak Adip lah guru BP. Mau guru BP-nya. Kalau gua kan guru BP gua one tarif. Langsung dia ngurusin, pokoknya dia yang nyari channel lah untuk perusahaan-perusahaan ada lowongan nih pokoknya ini. Jadi sama sekolah tuh bagus. Sebenarnya bukan nyari channel lowongan, kan udah bertahun-tahun. Justru dari PT nginfoin ke anak-anak ya. Ya, nah bagusnya itu di Bonser itu di data bang. Jadi siapa yang udah kerja di data, yang belum siapa. Jadi ketika ada lowongan pekerjaan, telepon rumah itu yang anak-anak yang belum kerja. Jadi sudah datang sekolah ini ada tes gitu. Makanya pas angkatan aneh mah banyak tuh lowongan kerja, alhamdulillah. Nah justru gue sendiri di Toyota awalnya gue tes di sekolah gagal bang, gak lulus. Di sekolahan malah gagal. Iya, jadi gue setahun itu kerja di PT lain lah sebelum Toyota. Tapi lo masih penasaran masuk grup Astra? Iya, gue bikin lamaran, gue posting, alhamdulillah ada panggilan lagi. Karena udah ngalamin tes di sono akhirnya jebol ya. Iya, alhamdulillah jebol. Dan sekarang Bang Ponga aktif di Temin Sunter. Tapi pernah di Kerawang? Nah di Kerawang. Dan tahu kalau lo pakai kaos Bonser tuh ternyata Bonser banyak. Gue juga kaget gue. Wah di industri di Toyota sendiri, alumni Bonser dari angkatan 80-an sampai ada gitu. Jadi dulu sekolah di mana lu? SM3. Wah SM3 Jatinegara, iya. Bonser ya? Iya. Oh, tetap alumni kakak kelas ataunya. Ya, makasih Bang Ponga nih telah berbagi di Bonser Channel. Dan mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman rival mungkin yang dulu pernah melukai atau pernah ente lukai. Ya, kalau dari pribadi gue ya untuk dulunya terus ya STM yang pernah clash sama anak 900 Litan ya. Ya secara pribadi gue sama mewakili teman-teman 900 mohon maaf ya kalau misalkan ya itu hanya kenakalan remaja sama pencarian jati diri lah kalau dia sama ya. Udah gitu kita pun sama-sama gitu, maksudnya sama-sama di jalan itu kita pulang sekolah kelas yaitu pilihannya cuma dua, melawan atau ditindas. Betul. Jadi ya sama-sama lah kalau kita ada salah maaf. Nah, kalau misalkan ada yang kita sengaja pun maaf lah. Sama-sama kita ya sama-sama tahu lah dulu kita selama STM nggak ada yang namanya niatan kita mau ribut pun udah pasti ribut sih. Kita nggak ada istilah dulu kita nyari ribut ataupun apa, karena zaman kita sekolah sama-sama tahu lah kalau udah pakai seragam abu-abu naik patas ataupun naik metro rame-rame nggak pakai ditanya anak mana udah pasti dibantai. Jadi ya itu udah otomatis lah namanya nakal remaja waktu sekolah. Dan ente sudah memaafkan juga, berbesar hati memaafkan yang melukai ente ya? Udah kita maafkan lah, karena gue sendiri pribadi ya kalau kayak gitu gue juga nggak bisa nyalain STM yang ngebantai gue, karena itu udah bawaan lah, itu udah hukum alam dari sekolah lah ibaratnya. Sekolah STM jauh ya risikonya ya seperti itulah. Kita mau sekolah pun ya seperti itu, jadi kita nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Ya paling kalau untuk menghindar sih ya tergantung dari kita masing-masing lah. Kita bisa banyak cara untuk menghindari kejadian itu, tawuran ataupun apa. Ya cuman kalau gue sendiri pribadi lebih aman gue nggak basis timbang gue jalan sendiri. Itu yang bagi gue lebih aman lah. Tetap pilihannya nyamanan di basis ya. Betul. Untuk adik-adik kelas nih kan milenial nih sekolah di rumah dan masih ada nih yang aktivitas. Ya kalau ada pesan. Kalau pesan sih ya mungkin sekarang udah malu kali ya kalau untuk ada berita STM tawuran ya, karena satu sisi patas sudah nggak ada ya kan, sekarang udah pakai bis sekolah ataupun busway. Pakai KJP lagi. Kalau anak-anak yang masih tawuran masih ngebasisnya pakai motor ya gimana ya, udah emang nyari ribut ya. Udah nggak zamannya lagi dah, udah niatan ribut lah. Kalau dulu kita kan sekolah emang niat mau sekolah, cuman kalau emang di perjalanan praktekin itu kayak gitu memang udah wajar lah kita ributin gitu. Kalau kita nggak ributin pun kita nggak bakal sekolah gitu.
gitu. Karena kata dulu juga niatnya mau sekolah, karena kalau sekarang fasilitas sudah ada nih Bang, busnya udah ada, bus sekolah udah ada, bayaran kan? dibayarin, udah gitu kan ada alasan apa lagi mau nggak mau sekolah gitu kan? Kalau sampai ribut juga ya malu lah, malu. Hanya bikin malu orang tua dan bikin malu sekolah. Tuh, udah gitu pun sekarang juga nyari kerja udah agak susah, apalagi musim pandemi gini kan Bang. Kalau kita cuma taunya ribet doang ya buat apa gitu kan. Tapi kalau ada zaman sekarang nih, kita ketangkap di kantor polisi, kedepannya bikin SKCK susah, kita nyari kerja juga agak susah gitu. Kita kalau lulusan STM, kalau kita nggak benar-benar punya keterampilan yang khusus, susah. Karena zaman sekarang sendiri S1 pun udah nggak ada apa-apanya kalau zaman sekarang gitu. Apalagi kalau kita lulusan STM ya, dari kerja agak berat lah kalau kita kesempatan lulus S1 aja dikit, apalagi STM. Betul. Nah, untungnya STM itu kan kita punya keterampilan khusus itu. Nah, itu yang dimanfaatin. Jadi kalau kita cuma tahu ini tawuran ya buang waktu lah. Lagi zaman sekarang. Jadi udah sekolah di rumah kan, terus niatan tawuran lagi STM, wah udah. Ya, itulah coach dari Bang Bagus Wiono atau Bang Ponga. Dan balik lagi, tawuran itu hanya berarti 3 kondisi: masuk rumah sakit, masuk penjara, masuk kuburan. Dan untuk khususnya penonton Bonser Channel dan semua alumni Bonser, jangan ngaku ente cinta Bonser kalau ente belum berbagi kisah di Bonser Channel. Dan jangan ngaku ente cinta alma mater ente kalau hanya ente cuma jadi penonton di Bonser Channel. Ya, berbagi kisah di sini kita bareng-bareng menebarkan virus perdamaian, kita jalin silaturahmi, karena tanpa kita sadari kopi darat yang kita lakukan bercerita masa lalu itu, kalau ada jejak dekam digitalnya, itu sangat bermanfaat buat anak cucu kita nantinya. Ya, sekian dari Ane, Dawai Bonser. Dengan gua sendiri, Bagus Wiono alias Ponga. Ya, dari Basis 900, mohon diri, kita sama-sama menyanyikan stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.